Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Usama Zahid, tuan rumah dari program Kalamuna, produksi Aswaja NU Center Kabupaten Bekasi. Saat ini saya didampingi oleh seorang yang sangat mulia. Beliau adalah Dzurriyyatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habib Idrus Ya. Al-Jufri. Beliau tinggal di Bekasi, cuman aslinya dari Palu nih, jauh nih, Al-Khairat ya. Saat ini beliau mendampingi kami dalam rangka rihlah ya, wisata religi. Dan mumpung saya bersama beliau, seorang yang alim, yang mulia, ada baiknya kesempatan yang bagus ini kita manfaatkan untuk menggali ilmu-ilmu beliau. Nah, kebetulan sekali sekarang ini momentumnya bulan Maulid Ya, Maulid Nabi Muhammad SAW, insya Allah. Maulid. Nah, kami ingin tahu nih, mungkin pemirsa juga pengen mengetahui tentang bagaimana sih Maulid itu harus kita rayakan, harus kita peringati, karena mungkin banyak juga saudara-saudara kita, Betul. yang sepertinya agak alergi dengan peringatan Maulid. Iya. Mungkin Habib Idrus punya pendapat tentang hal semacam itu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai. Marhaban bi Maulidir Rasul SAW. Selamat datang bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Jadi ada pertanyaan yang sangat bagus dari Kiai tentang masuknya bulan Rabiul Awal ini. Apa yang kita akan buat? Bagaimana kita menghadapi mendapatkan bulan Maulid ini yang kita tunggu-tunggu? Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan dalam surat Yunus 58. Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bir rahmati fabidzalika falyafrahu khairum mimma yajma'un." Allah mengatakan, "Qul bi fadlillah," karunia, rahmat Allah, dengannya patutlah kalian bergembira. Dalam ayat lain, "Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin." Rahmat yang Allah kasih ini adalah diutusnya Nabi besar Muhammad SAW sebagai rahmat. Kalau Aba Lahab yang bergembira saja atas datangnya, atas kelahiran Nabi Muhammad, dia bergembira Allah kasih dapat syafaat di dalam kuburnya. Bagaimana kalau dia umat Islam yang bergembira atas datangnya Rabiul Awal, akhir kelahiran Nabi Muhammad? Mohon maaf, ada dari dua ayat tadi kan ada dua hal yang mungkin bisa dijadikan benang merah. Iya, benar. Satu, qul bi fadlihi wa bi rahmatih, ada rahmat di situ. Rahmat, benar. Kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Benar sekali. Rahmat ini yang disebut dengan rahmat di sini maksudnya siapa, Bib? Rahmat itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu menjadi rahmat tersendiri. Masya Allah. Karena disebut situ wa ma arsalnaka. Kayak di sini kembali kepada Nabi Muhammad. Bahwasanya Rasulullah itu rahmat, kasih sayang kepada semuanya. Bahkan alam bergembira. Kalau alam bergembira, hewan bergembira, tumbuh-tumbuhan bergembira, yang pantas bergembira adalah umat Nabi Muhammad. Karena atas kelahirannya kita bisa merasakan. Kalau kita gembira masuk bulan Idul Fitri, kita gembira. Idul Adha kita gembira. Tapi sebab adanya Idul Adha dan Idul Fitri ini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah mudah-mudahan dengan kegembiraan itu Allah akan balas kegembiraan itu. Tidak ada sesuatu dengan kegembiraan itu pasti ada balasannya. Seperti ada satu kiai ceritanya, ada seseorang ini di dalam satu kerajaan, dia menabrak seorang anak dari raja, dari sultan. Sultan murka, marah, akan menghukum orang ini hukuman mati. Qisas, yaitu apa yang dia telah terjadi sama dia, wafat anaknya, dia akan balas untuk menghukum wafat untuk anaknya. Apa yang terjadi? Singkat cerita, Sultan bilang, hadapkan orang yang telah menabrak, membunuh anak saya akan menghukum mati kepadanya. Begitu orang ini berhadapan dengan sang raja, sang sultan, ternyata sultan luluh hatinya. Sehingga sultan mengatakan, "Wahai anak muda, apa yang ada di hatimu? Tolong sampaikan kepada saya." Akhirnya anak muda ini mengatakan, "Sesungguhnya saya, dalam hati saya, kalau saya selamat dari hukuman sultan, saya akan merayakan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sultan mengatakan, "Pantas.
pantas saya tidak ada sedikit pun merasa kebencian setelah melihat wajahmu. Bahkan saya juga akan menambah pundi-pundi untuk merayakan Maulid. Semoga keberkahan juga menyertai saya dan ampunan untuk anak saya yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah merayakan Maulid. Berkah merayakan Maulid. Padahal baru merayakan. Bagaimana kita bisa mencontoh perilaku Rasulullah? Subhanallah, luar biasa. Okay. Nah, Habib. Iya. Nah, dalam konteks saat ini, iya, apa yang mesti kita lakukan sebagai umat Nabi Muhammad iya, untuk merayakan atau memperingati hari lahir beliau? Apakah hanya sekedar melakukan seremoni atau bagaimana bagusnya, Habib? Yang bagus adalah membahagiakan umat Nabi Muhammad, mengenyangkan umat Nabi Muhammad. Ada satu majelis di daerah Jakarta yang saya sampaikan kepada mereka, kenyangkan umat Nabi Muhammad yang lagi lapar. Karena ini yang Nabi inginkan. Bahkan Nabi kalau lihat orang miskin atau orang yang susah, beliau segera mendatanginya. Idza ja'a al-miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Beliau segera memenuhi kebutuhan orang-orang yang fakir dan miskin dari umat Nabi Muhammad. Ya itulah apa yang kita lakukan di saat bulan Maulid, senangkan Nabi Muhammad. Apa yang Nabi Muhammad suka kita buat. Apa yang Nabi Muhammad tidak suka jangan kita lakukan. Menyenangkan adalah satu bentuk rasa cinta kita dan bentuk adalah kelahiran Nabi Muhammad untuk sebagai tadi itu rahmat, kasih sayang untuk umat, insyaallah. Saya jadi ingat ini keadaan di kampung-kampung malah. Iya, gimana itu? Ketika datang bulan Rabiul Awal. Iya. Orang-orang kampung merayakannya dengan penuh semangat yang luar biasa. Bahkan jauh sebelum datang bulan Rabiul Awal mereka secara tidak sadar mungkin sudah merasakan itu. Iya. Bahkan kalau ada yang misalnya kalau di kampung kan mungkin keadaan ekonomi pas-pasan gitu ya. Betul. Ada yang punya ayam, tidak akan disembelih sampai datangnya bulan Maulid. Masya Allah. Ada yang punya kambing, dia juga mempersiapkan kambing untuk bulan Maulid. Ya. Bahkan pisang pun bersiap untuk datangnya bulan Maulid. Benar. Saking begitu mereka ingin merayakan kelahiran Rasulullah SAW. Betul sekali, Kiai. Alhamdulillah. Itulah keinginan umat yang tahu betul bersyukur. Nah, kan Nabi sudah katakan, lam yashkuru linnas lam yashkuru man lam yashkuru lillah. Man lam yashkuru linnas lam yashkuru lillah. Siapa yang tidak berterima kasih sama manusia, dia tidak akan berterima kasih sama Allah. Terima kasih sama manusia yang mana dulu? Yaitu yang mengenalkan kita Islam, yang mengenalkan kita iman, yang mengenalkan kita jalan yang lurus, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berterima kasih dengan Nabi Muhammad. Kalau kita tidak terima kasih, berarti kita tidak ada bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diutusnya Nabi Muhammad buat umat ini. Kalau Nabi Musa saja, Kiai, bergembira. Nabi Musa katakan, ya Allah jadikan saya umat Nabi Muhammad. Padahal dia sudah ulul azmi, sudah tidak ada dosa, sudah luar biasa. Kenapa dia mau? Karena yang tahu kemuliaan hanya orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan itu. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah, ini rehla yang enak sekali nih. Santai-santai, Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kemudian begini, banyak orang yang mengaku dirinya cinta kepada Nabi Muhammad. Iya. Kan? Banyak yang mengaku saya umat Nabi Muhammad, saya cinta dengan Nabi Muhammad. Benar. Tapi pada praktek kehidupan sehari-hari jarang sekali mungkin yang mengikuti akhlak beliau. Nah, ini bagaimana ini, Bib, keadaan seperti ini, Bib? Ya, apakah ini karena akhir zaman atau bagaimana ini? Ya itulah fenomena. Memang ya itulah karena kan Nabi sudah mengatakan pada masa yang terbaik itu masa Nabi, setelah itu sahabat, tabi'in, tapi merosot. Cuma di sini kan kita bisa melihat, bisa membedakan mana yang orang-orang yang jalannya mengikuti Nabi, mana yang tidak gitu. Jadi pergaulan itu membentuk karakter, membentuk kepribadian dari pergaulan. Siapa teman duduknya, kata Nabi Muhammad, akan membentuk orang itu jadi perubahan dia. Kalau dia duduk dengan orang-orang yang biasa berselawat, dia akan biasa berselawat. Kalau dia duduk dengan orang yang biasa memaki, tidak heran kalau dia memaki dan mencaci. Karena teman duduknya seperti itu. Jadi inilah kita bagaimana dari kalangan ahli sunnah wal jamaah ini
membuat acara maulid karena ingin mengenalkan lebih dekat sosok Nabi Muhammad. Tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang. Sayang dan cintanya ini kalau mengenal budi pekerti Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi tidak pernah membid'ahkan orang, mencela orang, memaki orang, menghardik orang, tidak pernah ada dalam diri Nabi Muhammad. Walaupun dia lihat orang itu seperti apa, kafir pun dia hormati. Kalau seorang kafir dia hormati, bagaimana kalau dia seorang Muslim? Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena pentingnya akhlak di sini, makanya Nabi Muhammad diutus untuk itu. Tandanya keberadaan ini, karena kemuliaan Nabi ini mendahului akhlaknya. Bukan akhlaknya yang mulia, tapi kemuliaan Nabi sehingga akhlak itu jadi mulia. Itulah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, beruntung sekali saat ini saya sedang Sama-sama. bersama dengan Habib Idrus, seorang Dzurriyyah Rasul, ya kan? Sama-sama. Tadi beliau bilang orang itu terbentuk sesuai dengan lingkungannya. Iya, bagaimana dia duduk, itulah yang akan membentuk. Ya, di mana dia duduk, dia akan membentuk karakternya. Saya duduk bersama Habib. Masya Allah, luar biasa. Sama-sama juga. Saya senang karena beliau menggalakkan tentang dakwah. Ini dakwah paling penting karena kita harus meluruskan risalah Nabi Muhammad dengan dakwah. Dan dakwah di sini yang paling berat adalah dakwah orang yang tidak menyukai orang yang menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang datangnya dari Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diteruskan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum Nabi menjadi Rasul, beliau dicintai semua sama kalangan kafir. Tapi begitu beliau sebagai pencuru dakwah menyuruh kepada kebenaran, begitu muncul kebencian, Kiai. Jadi kalau sebagai penyebar dakwah pasti jangan sampai mundur, karena pasti ada sesuatu yang tidak disukai oleh umat biasa. Karena manusia bermacam-macam karakternya, sifatnya. Mudah-mudahan karakter umat ini akan mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Di bulan Maulid, momentum bulan Maulid ini merubah karakter umat ini menjadi umat yang berakhlak mulia. Amin. Sesuai dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin, amin. Itu saja kira-kira. Habib, terima kasih sekali atas nasihat-nasihat yang Habib berikan, khususnya buat saya pribadi. Mudah-mudahan pemirsa sekalipun bisa meresapi apa yang tadi Habib katakan, sehingga bisa merubah akhlak kita, merubah perilaku kita yang mungkin tadinya kurang bagus menjadi lebih baik lagi. Baik, itu terima kasih juga. Sekali lagi terima kasih Habib atas waktunya. Sama-sama. Pemirsa, demikian tadi perbincangan singkat saya dengan Habib Idrus. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dari saya kurang lebih mohon maaf bila ada kekurangan. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.